Halo, nama saya Ignatius Garang Prasna Dewatama dari 10 IPS 2 absen 9. Hari ini saya akan membahas tentang manfaat fungsi manajemen. Terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Saya biasa menyingkatnya menjadi POAK. Untuk mempermudah penjelasan, saya akan memberikan contoh. Contoh yang akan saya gunakan adalah rumah tangga. Mengapa rumah tangga? Karena fungsi dalam rumah tangga sendiri sebenarnya mirip dengan fungsi dalam perusahaan. Hanya saja dalam skala yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana. Kita akan mulai dengan planning. Sebenarnya planning ini artinya apa sih? Planning dalam manajemen berarti perencanaan yang berpedoman pada 5W dan 1H. 5W dan 1H itu berisi what, why, where, when, who, dan how. Misalnya saja, dalam rumah tangga kita bayangkan ada 4 aspek yang diperlukan agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Aspek tersebut yaitu makanan, kebersihan, pakaian, dan keamanan. Sekarang mari kita membahas W yang pertama, yaitu what. Berarti apa yang harus dikerjakan. Untuk makanan dapat tersaji dan aktivitas makan dapat dilakukan, maka ada beberapa hal yang perlu direncanakan, yaitu perencanaan menu, lalu belanja ke pasar, menyiapkan bahan yang akan dimasak, pengadaan bahan makanan yang tidak tersedia di pasar, dan akhirnya memasak makanan. Demikian pula dengan pakaian. Ada banyak aktivitas yang perlu dilakukan agar pakaian yang bersih selalu tersedia di lemari kita. Aktivitas itu dimulai dari mencuci hingga memasukkan pakaian bersih baru ke dalam lemari. Sebelum mencuci, baju perlu dipilah dulu berdasarkan warna, baju berwarna gelap, dan baju berwarna putih. Setelah itu barulah dimasukkan ke dalam mesin cuci. Selesai dari mesin cuci, pakaian dijemur. Setelah kering, pakaian perlu diangkat dari jemuran, untuk kemudian dilipat dan disetrika. Terakhir, baju bersih yang sudah rapi dimasukkan ke dalam lemari pakaian. Lalu bagaimana dengan kebersihan? Ada beberapa alat dan lokasi yang harus dijaga kebersihannya. Untuk alat misalnya, kebersihan alat makan dan kebersihan alat yang digunakan untuk memasak. Lalu untuk lokasi misalnya, kebersihan ruang keluarga, kamar utama, kamar anak, dan kamar mandi. Mengenai keamanan, kita perlu memastikan penguncian pintu pagar dan semua pintu. Lalu W yang kedua, yaitu why. Mengapa pekerjaan harus dilakukan? Semua pekerjaan yang sudah saya sebutkan tadi harus dilakukan agar keberlangsungan aktivitas setiap anggota keluarga setiap harinya tetap terjaga. W yang ketiga yaitu where, di mana pekerjaan akan dilakukan. Dalam konteks di atas, karena kita bicara tentang rumah tangga, maka tentunya semua pekerjaan dilakukan di dalam area rumah. Kecuali untuk aktivitas belanja ke pasar tradisional dan pengadaan bahan makanan yang tidak tersedia di pasar tradisional. W yang keempat adalah when. Kapan pekerjaan tersebut akan dilakukan? Tiap tugas dilakukan dengan pelaksanaan yang berbeda-beda. Ada yang bersifat harian, 2 kali seminggu, dan mingguan. Yang bersifat harian misalnya belanja ke pasar. Yang dilakukan 2 kali seminggu misalnya semua hal yang terkait dengan pakaian, kebersihan kamar, dan kebersihan ruang keluarga. Sedangkan yang bersifat mingguan misalnya pengadaan bahan makanan yang tidak tersedia di pasar tradisional. W yang kelima adalah who. Siapa yang akan melakukan pekerjaan? Pihak yang akan terlibat dalam melakukan pekerjaan adalah ayah, ibu, saya, adik, dan nenek. Tentang detail pembagian tugas dan waktu pelaksanaan akan saya jelaskan lebih terperinci dalam poin organizing. Yang berikutnya adalah H. H adalah singkatan dari how, yang artinya bagaimana cara melakukan pekerjaan. Cara melaksanakan pekerjaan ada yang bersifat individu dan ada pula yang dilakukan bersama. Yang bersifat individu misalnya melipat dan menyetrika baju. Yang dilakukan bersama, berdua atau bahkan lebih dari 2 orang, misalnya belanja untuk pengadaan bahan makanan yang tidak tersedia di pasar tradisional. Fungsi yang kedua adalah organizing, pembagian tugas
pembagian kerja, serta waktu pelaksanaan akan saya jelaskan dalam tabel berikut ini. Oke, kalau kita lihat di tabel ini terlihat terdapat 6 kolom. Kolom yang pertama berisi jenis pekerjaan, di dalamnya ada makanan, pakaian, kebersihan, dan keamanan. Kolom kedua berisi tugas, yang isinya sudah saya sampaikan tadi. Kolom ketiga berisi siapa yang akan melaksanakan tugas. Kolom keempat, kelima, dan keenam berisi waktu pelaksanaan, yaitu harian, 2 kali per minggu, dan mingguan. Mari kita ambil 2 contoh. Satu contoh tugas yang dilaksanakan harian, dan satu contoh tugas yang dilaksanakan 2 kali per minggu. Contoh tugas harian misalnya kebersihan alat makan. Yang bertugas melaksanakan adalah saya, adik, dan ayah. Contoh tugas yang dilaksanakan 2 kali per minggu misalnya perencanaan menu. Yang menjadi pelaksana adalah nenek dan ibu. Kadang dilakukan secara bergantian, tetapi kadang ibu berdiskusi bersama dengan nenek dalam membuat perencanaan menu. Tabel di atas dibuat juga untuk mempermudah dilaksanakannya fungsi actuating dan fungsi controlling. Pada fungsi actuating, tujuannya adalah mengusahakan agar semua anggota mau secara sadar bekerja mencapai tujuan. Pada contoh, fungsi actuating dilakukan dengan cara setiap anggota keluarga saling mengingatkan dan saling membantu, sehingga semua tugas dapat terlaksana dengan baik. Dalam actuating terdapat proses directing, commanding, motivating, leading, dan staffing. Untuk 4 proses yang pertama, yaitu directing, commanding, motivating, dan leading, dilakukan oleh ayah dan ibu. Sedangkan proses staffing, ayah dan ibu memberi kesempatan pada seluruh anggota keluarga untuk berdiskusi, yang kemudian hasil diskusinya disepakati bersama. Fungsi yang terakhir yaitu controlling. Fungsi ini berguna untuk memastikan bahwa semua tugas sudah dilaksanakan. Semua petugas, dalam hal ini semua anggota keluarga, sudah melaksanakan tugas dan kesemuanya dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Proses controlling juga bersifat evaluatif, sehingga membuka peluang dilakukannya perbaikan bila dirasa ada kekurangan dalam proses yang sudah berjalan. Dalam contoh di atas, semua proses controlling dilakukan oleh ayah dan ibu. Demikian penjelasan saya mengenai manfaat fungsi manajemen ekonomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.